Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Sayang, bab 6296 sampai bab 6300. Kata-kata Yechen membuat alis Lin Waner berkedut. Secara tidak sadar, dia sepertinya mengerti sesuatu, tapi sengaja tidak bertanya lagi. Sebaliknya, dia meninggalkan masalah itu di benaknya dan berkata kepada Yechen sambil tersenyum, "Karena Tuan Muda tidak dapat mengambil keputusan, biarkan keluarga budak menjadi keluarga." Lagi pula, dia menundukkan kepalanya untuk berpikir sejenak dan berkata, "Di zaman kuno, keluarga budak pasti akan memanggil putra suami. Tetapi sekarang tidak ada yang memanggilmu seperti itu." Dan putra serta keluarga budak berpura-pura menjadi kekasih sebagai gantinya. Suami dan wanita jadi budak keluarga. Bagaimana kalau kau memanggil putramu sayangku? Bagaimana kalau kau memanggil putramu bayiku? Setelah mengatakan ini, Lin Waner kehabisan napas, wajahnya yang cantik memerah, dan dia menatap Yechen dengan cemas, takut dia akan menolak atau tidak puas. Yechen tidak terlalu memikirkannya, berpura-pura menjadi pasangan, bahkan mengenakan pakaian pasangan, itu normal untuk menyebut mereka jahat. Jika mereka pasangan, sepertinya tidak pantas memanggil mereka dengan nama ketika mereka pergi keluar. Jadi dia mengangguk dengan acuh tak acuh dan berkata, "Sayang, kan? Oke, ayo lakukan seperti ini." Yechen kemudian memberitahunya, "Maka kamu harus ingat, jangan ucapkan kata Nujia di depan orang lain. Sekarang kita berada di era baru, dan nama lama ini tidak lagi digunakan. Jika kamu berada di luar seperti ini, hei, orang yang tidak Anda kenal, Anda pikir saya punya hobi khusus?" Lin Waner menjulurkan lidahnya dan berkata dengan tidak yakin, "Tuan Muda, saya telah mengalami semuanya dari usia tua ke usia baru. Saya tahu apa yang dikatakan Tuan Muda, dan terlebih lagi, saya belum pernah mengatakan hal seperti ini dalam ratusan tahun-tahun itu saja di depan Tuan Muda. Setelah meninggalkan halaman lain ini, keluarga budak akan menyesuaikan." "Itu bagus." Yechen mengangguk, lalu melihat waktu dan berkata, "Sudah mulai. Terlambat? Ayo pergi." "Oke." Lin Waner mengangguk dan berkata kepada Yechen, "Tuanku, setelah Anda keluar dari pintu ini, akankah para pelayan memanggil Anda sayangku?" Yechen mengangguk dan berkata dengan santai, "Selama kamu tidak takut dengan lelucon 4 tetua di bawah, kamu bisa menelepon." Lin Waner langsung tersipu dan berkata, "Itu salah. Itu salah. Yang dikatakan keluargaku adalah setelah meninggalkan Zijin Villa." Yechen tanpa daya menggelengkan kepalanya. "Oke, ayo cepat pergi. Mereka masih menunggu di bawah, mungkin menunggu untuk mengucapkan selamat tinggal padamu." "Oke." Lin Waner mengangguk dan berkata dengan nada meminta maaf, "Tuan, tolong tunggu saya di luar gerbang sebentar, dan saya akan datang segera setelah Anda menawarkan sebatang dupa kepada ayah saya." Yechen setuju dan kemudian meninggalkan ruangan sendirian. Lin Waner menunggu Yechen keluar, dan kemudian mendatangi tablet roh ayahnya Lin Zulu.
Dia mengambil 3 batang dupa di tangan gioknya yang ramping dan dengan hati-hati menyalakannya. Masukkan 3 batang dupa ke dalam pembakar dupa. Lalu berlutut di futon di depan tablet roh, genggam kedua tangan Anda, dan bergumam pada diri sendiri, "Ayah, Waner ingin menikahi suaminya. Oh tidak, Wan membuat kesalahan ketika saya memasuki drama. Waner akan kembali ke Yunan Selatan dengan Tuan Muda Ye. Saya harap Anda adalah roh surga. Memberkati Waner dan Tuan Muda kembali dengan selamat, dan juga berharap Tuan Muda itu bisa mendapatkan apa yang diinginkannya." Setelah mengatakan itu, dia membungkuk 3 kali ke tablet roh, lalu bangkit dan segera pergi. Ye Chen sedang menunggu di halaman, dan ketika dia melihat Lin Waner keluar, dia tersenyum dan mereka berdua turun bersama dari teras lain di lantai paling atas. Di lantai bawah, 4 lelaki tua adalah kucing di lorong lantai pertama, menundukkan kepala dan melihat ke atas tangga. Ketika Lao Zhang melihat bahwa keduanya benar-benar keluar dengan pakaian pasangan, dia terkejut dan berkata, "Oh, Tuan Ye dan Nyonya Ye benar-benar berbakat dan cantik, pasangan yang cocok di surga." Sun Zidong memandangi mereka berdua dan bertanya-tanya, "Zhang tua, di antara kami bertiga, Anda telah bersama wanita itu untuk waktu yang lama. Dalam 90 tahun terakhir, apakah Anda pernah melihat wanita itu tersenyum seperti ini? Bukankah ini seperti buku teks rasa malu?" Pada saat ini, Lin Waner sedang berjalan di sebelah Ye Chen dengan senyum kekanak-kanakan di wajahnya, dan terlihat jelas bahwa dia sedang dalam suasana hati yang baik. Lihatlah untuk waktu yang lama, dan setiap kali Anda melihatnya, alis dan mata Anda akan menekuk seperti daun willow yang tertiup angin. Namun, Lin Waner dalam kesan ketiganya, meskipun dia juga suka tertawa, selalu merupakan tipe yang kejam, suka bermain, dan mendominasi. Kata centil dan pemalu tidak cocok dengan Lin Waner selama ratusan tahun, bertahun-tahun. Sekarang, mereka akhirnya menyadari bahwa wanita itu juga memiliki sisi kekanak-kanakan dan pemalu. Qiyu Yingsan memandang Lin Waner yang mendekat dari kejauhan, dan mau tidak mau menghela nafas dengan senyum di wajahnya. Nona pasti lebih cantik jika dia mengenakan gaun pengantin atau siuhe. Sun Zidong melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak, Nona terlihat terlalu muda. Gadis-gadis itu menikah di usia 20-an dan 30-an sekarang, dan sepertinya Nona belum lulus SMA. Jadi mengenakan gaun pengantin bisa sedikit keluar garis." Istri Qiyu Yingsan merendahkan suaranya dan mengingat, "Kalian bertiga ingin gosip." Setidaknya setelah Nona dan Tuan Ye pergi, Tuan Ye memiliki kekuatan besar. Jika Anda mendengarkannya, Anda tidak tahu harus berpikir apa tentang Anda. Qiyu Yingsan buru-buru berkata kepada 2 lainnya, "Diam, tunggu sampai Nona dan Tuan Ye pergi." 2 lainnya juga dengan bijaksana menutup mulut mereka, dan mereka bertiga berpura-pura bukan apa-apa, dan melihat sekeliling di lorong. Setelah Ye Chen dan Lin Waner masuk, mereka bertiga bergegas maju, bersama dengan istri Qiyu Yingsan, dengan hormat berkata, "Halo, Nona, Tuan Ye." Senyum malu-malu Lin Waner menghilang begitu saja, dan digantikan oleh keseriusan seperti seorang ayah, dan berkata, "Tuan Ye dan saya akan pergi ke Yunan Selatan.
dan saya akan menjagamu di sini. Ingat, tidak ada yang diizinkan naik ke atas." Qiu Yingsan berkata tanpa berpikir, "Nona, jangan khawatir, saya akan memperbaiki semuanya." Lin Waner mengangguk, lalu menatap Sun Zidong lagi dan berkata dengan tenang, "Oh Sun, saya tidak melakukan apa-apa tadi malam. Jadi saya membuat ramalan untuk Anda. Tuan Ye menerobos malapetaka Anda, dan tidak akan terjadi apa-apa di 20 atau 30 tahun ke depan. Variabel, Anda bisa bernapas lega. Jika ada yang salah dengan Yanjing, Anda dapat kembali mengobatinya tanpa khawatir, dan Anda tidak punya banyak waktu di sini." Lin Waner tahu bahwa jalan Sun Zidong berbeda dari jalan orang lain, yang berarti akan sulit baginya untuk memiliki hak mutlak untuk memilih secara mandiri. Jika dia sudah lama berlari keluar, mungkin seseorang dari Yanjing akan datang, pergi mencarinya. Sun Zidong juga mengetahui situasinya sendiri dan menghela nafas. "Nona, sejujurnya, saya telah mengabdikan hidup saya, dan sekarang saya sudah tua. Saya tidak ingin mengkhawatirkannya lagi. Istri saya pergi lebih awal, dan istri saya pergi lebih awal, dan saya 3 anak terlalu tua. Mereka ada di seluruh dunia, dan akan sangat membosankan untuk kembali ke Yanjing hanya untuk tinggal di dalam tembok tinggi. Jika Anda mengizinkan saya ingin tinggal di sini sebentar, dan saya juga dapat mengejar keduanya, saudara ketika mereka masih anak-anak." Lin Waner merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa tinggal di sini. Ayo lakukan ini dulu. Kamu bisa membuat pengaturan yang masuk akal, dan aku tidak akan mengkhawatirkanmu." Sun Zidong menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata, "Nona, jangan khawatirkan aku, mari kita jaga Tuan Ye secepat mungkin." Lin Waner sedikit mengangguk dan berkata kepada mereka berempat, "Kalau begitu, Tuan Ye dan aku akan pergi dulu." Mereka berempat buru-buru mengirim mereka berdua ke halaman, melihat Ye Chen dan Lin Waner duduk di dalam mobil, satu di kiri dan satu di kanan. Dan melihat mereka menuruni gunung, mereka merasa lega. Di dalam mobil, Ye Chen berkonsentrasi mengemudi sementara Lin Waner di sebelahnya tersipu karena suatu alasan. Dia melirik Ye Chen dari sudut matanya, melihat keluar jendela, ragu-ragu lagi, dan kemudian dengan malu-malu bertanya, "Sayang, berapa lama kita bisa sampai ke bandara?" Ye Chen berkata dengan santai, "Setengah jam." Lin Waner tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan marah, "Bukankah tuan muda itu harus disebut bayi budak?" Ye Chen terbatuk 2 kali dan bertanya, "Tidak ada orang lain di sini. Apakah kamu benar-benar ingin memanggilnya seperti itu?" Lin Waner tersinggung dan berkata, "Keluarga budak setuju dengan tuan muda sebelumnya." Ye Chen segera berkata dengan serius, "Oke, tepati janjimu." Lagi pula, dia menyesuaikan diri dan berkata, "Sayang, kita akan tiba di bandara setengah jam lagi." Lin Waner tersenyum malu-malu dan manis, dan berkata dengan cerah, "Dimengerti, terima kasih sayang, puas." Lin Waner mau tidak mau melihat tangan kiri Ye Chen memegang setir dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Sayang, bukankah kamu memakai cincin yang kuberikan padamu saat kamu keluar?" Ye Chen berkata dengan santai, "Mengapa kamu memakainya? Pemilik cincin itu adalah ayahmu dan bukan aku.
Aku akan pergi bersamamu dan tetap berteleportasi kepadamu jika ada bahaya. Jika kamu benar-benar mengenal Wu Feiyan, bukankah yang membuatnya terjebak dalam kesalahan? Jadi mengapa dia tidak bisa terbang ke Wuzishan? Saya khawatir dia mendapatkan cincin itu secara cuma-cuma. Jadi lebih baik tidak menggunakannya. Berbicara, Ye Chen berkata lagi, Wu Feiyan menginginkan cincinmu bahkan dalam mimpinya. Jika kita tidak membawanya, bahkan jika Wu Feiyan benar-benar menangkap kita, kita masih memiliki modal untuk menegosiasikan persyaratan dengannya. Lin Waner mengangguk dan berkata, sayangku, pikirkan lebih komprehensif, aku tidak pernah memikirkan ini. Setengah jam kemudian, keduanya tiba di bandara. Ye Chen memarkir mobilnya, dan begitu dia keluar dari mobil, Lin Waner melangkah maju dan mengambil inisiatif untuk memegang lengan Ye Chen, terlihat sangat mesra. Ye Chen sedikit terkejut. Sebelum dia bisa berbicara, Lin Waner di sampingnya berkata, haruskah semua pasangan berpegangan tangan seperti ini? Oh, Ye Chen mengerti bahwa dia berpura-pura menjadi pasangan dengannya. Jadi dia mengangguk dan berkata, seharusnya begitu. Lin Waner tidak bisa menahan tawa dan berkata, saat menaiki pesawat, agar kru tidak curiga, haruskah aku memegang lenganmu juga? Ye Chen mengangguk dan berkata, tidak masalah, lihat saja. Mengatakan itu, Ye Chen mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Dalam software penerbangan versi berbayar, dia dapat dengan jelas melihat bahwa pesawat Wu Feiyan telah terbang di atas Selandia Baru dan sudah sangat dekat dengan Melbourne. Saat ditahan oleh Lin Waner, Ye Chen melihat ke telepon dan berkata dengan suara rendah, pesawat Wu Feiyan telah turun, dan sepertinya dia pasti akan mendarat di Melbourne dan mengisi bahan bakar, lepas landas. Mengingat dia sedang pergi ke Burma dulu, jadi kita punya banyak waktu, bahkan cukup untuk bermain sambil mengemudi. Lin Waner sedikit mengangguk dan menghela nafas. Saya belum kembali selama bertahun-tahun. Ketika Anda tiba di Yunnan Selatan, semuanya akan siap membantu Anda. Bersambung.